Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Suparmi, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Megamendung. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang kesulitan siswa dalam menempatkan akun pada debit dan kredit, terutama untuk di jurnal umum. Dalam pelajaran akuntansi, kita mengenal penempatan debit dan kredit adanya di jurnal umum. Kesulitan yang dihadapi siswa, terutama dalam siswa yang merasa kesulitan menerjemahkan transaksi cenderung akan salah menempatkan pada penempatan debit dan kredit. Siswa kesulitan untuk menerjemahkan ini berakibat akan dalam penempatan debit dan kredit terdapat rumusan. Dalam rumusan debit dan kredit, jika akun bertambah dan jika akun berkurang akan ditempatkan tempat yang sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan. Ketentuan ini cenderung akan berakibat daripada jumlah dari debit dan kredit dapat selisih. Kalau salah penempatan akan terdapat selisih dari jumlah di debit dan jumlah yang ada di kredit. Kemudian, kurangnya menguasai nama-nama akun di dalam pengolongan. Karena siswa kurang menguasai akun di dalam pengolongan, terkadang akan kesulitan dalam penempatan debit dan kredit. Kenapa terdapat kesulitan akan debit dan kredit? Baiklah, untuk memahami rumusan cara mendebit dan cara mengkredit pada jurnal umum, di sini ada 5 akun yang harus kita hafalkan. Yang pertama di sini ada kelompok harta, yaitu kelompok aktiva. Di sini ada kelompok aktiva, ada kelompok utang, ada kelompok modal, ada kelompok pendapatan, dan ada kelompok beban. Dari 5 kelompok ini nanti cenderung ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Di mana aktiva dan kelompok harta ini ada yang bertambah, ada berkurang. Kelompok utang juga ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Dalam setiap transaksi pasti ada yang bertambah dan berkurang. Modal, pendapatan, dan beban sama saja. Untuk mempermudah cara menghafalkan dalam menentukan di mana ditempatkan yang bertambah dan di mana yang ditempatkan yang berkurang, ini ada rumusan kelima rumusan itu. Kita mempergunakan yang paling mudah adalah dengan menggunakan jari kita yang 5 ini. Ya. Jari kita yang 5 ini bisa menjadikan patokan rumus. Ya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau kita menempatkan jari ini dengan rumusan yang bertambah, berarti ada yang bertambah, kita tutup jari tengah, jari telunjuk tengah, dan jari manis. Kita tutup. Ini adalah rumusan untuk yang bertambah. Sementara untuk yang berkurang, kita buka. Yang tadi, yang tertutup menjadi terbuka, yang terbuka menjadi tertutup. Ini untuk yang berkurang. Bagaimana cara penggunaannya? Coba kita lihat dulu supaya mempermudah untuk penempatan debit dan kredit. Karena kita mempunyai 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ada 5, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dari kelima ini, maka kita akan tempatkan. Mana yang bertambah? Kita pakai rumusan yang bertambah. Rumusan yang bertambah. Berarti yang bertambah ini yang terbuka antara ibu jari dengan kelingking, ini adalah yang bertambah. Yang bertambah akan ditempatkan di debit. Jadi yang terbuka ini akan ditempatkan di debit jika bertambah. Sementara yang tertutup ini akan ditempatkan di kredit. Yang terbuka yang mana? Yang terbuka adalah kelompok aktiva atau harta dan kelompok beban. Ini yang terbuka ini adalah menunjukkan yang bertambah. Bertambah, rumusnya terbuka, itu akan bertambah ini untuk aktiva atau harta dan beban. Sementara yang tertutup ini ditempatkan untuk apa? Utang,
modal dan pendapatan. Ini yang bertambah. Ya, ini bertambah nanti akan disesuaikan di kredit. Ini yang terbuka adalah di debit. Ya, ini yang bertambah. Kita balikan. Sekarang yang berkurang. Yang berkurang kebalikannya. Yang berkurang. Yang tadinya tertutup jadi terbuka, yang terbuka jadi tertutup. Ini yang berkurang. Di mana penempatannya? Yang terbuka ini di debit, yang tertutup ini di kredit. Gimana caranya? Kita lihat. Untuk kelompok harta, harta ini kan yang berkurang. Berkurang akan ditempatkan di kredit karena tertutup. Ya, yang tertutup dan terbuka ini nanti ada di kredit yang tertutup, yang terbuka di debit. Ya, di kredit yang tertutup, yang terbuka di debit. Ini untuk yang berkurang. Lihat yang berkurang. Harta berkurang ada di kredit. Mana lagi yang di kredit? Beban berkurang ada yang di kredit. Ini rumusan berkurang, ya. Rumusan berkurang. Kemudian mana? Utang berkurang ada di debit karena terbuka. Terbuka ini adalah di debit. Modal berkurang ada di debit karena terbuka nih di debit. Dan pendapatan berkurang ada di debit. Jadi yang terbuka ini adalah di debit. Yang tertutup ini ada di kredit, ya. Jadi dengan rumusan ini ada yang tertutup, balikan, ada yang terbuka, ini penempatannya ada di debit dan kredit. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada mempermudah untuk mengingat penempatan mana yang bertambah, mana yang berkurang, dan mana yang berkurang dan mana yang bertambah. Ini penempatannya ada mana yang di debit dan mana yang di kredit. Ya, demikian. Selanjutnya, pada penempatan terkadang terbalik yang berakibat di akhir jumlah debit dan jumlah kredit tidak sama. Ya, yang dimaksud yang ketidaksamaan ini kalau memang penempatan debit dan kredit itu sudah tidak sama, maka akan berakibat cenderung pada rumusan penempatan bagi siswa yang kurang hafal cenderung akan salah penempatannya, ya. Akan salah penempatannya. Jadi penempatan terkadang terbalik dan berakibat di akhir jumlah debit dan kredit ini jumlahnya akan tidak sama. Kemudian terjadi kesalahan di dalam penempatan, maka siswa yang cepat menyerah cenderung akan merasa tertinggal dari temannya yang bekerja yang benar. Maka siswa tersebut akan menjadi malas. Kenapa malas? Untuk melanjutkan kembali pada materi jurnal umum ini, ya. Sehingga setelah melihat siswa yang merasa kesulitan, maka kurang berusaha untuk bisa siswa tersebut hanya melihat pekerjaan dari orang lain. Karena pelajaran akuntansi ini pelajaran yang berkesinambungan, kesulitan-kesulitan itu akan semakin bertumpuk terjadi. Kalau memang dari awal kita sudah merasa kesulitan, maka jika materi pelajaran yang awal saya tidak paham, maka untuk materi selanjutnya akan merasa kesulitan di pemahamannya. Dalam pemahaman untuk merasa kesulitan, maka di sini siswa cenderung akan meninggalkan pelajaran akuntansi. Kenapa? Sudah merasa malas dari awal sampai sini sudah ketinggalan, itu yang menjadi permasalahan. Jika sudah merasa kesulitan, cenderung siswa akan merasa malas dan menghadapi pelajaran akuntansi. Demikianlah paparan kesulitan siswa dalam pelajaran akuntansi, terutama pada materi jurnal umum. Semoga menjadi inspirasi dalam menghadapi siswa yang kesulitan dalam pelajaran akuntansi. Untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.